Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua saudara. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku. Ini sudah terdengar bahwa orang Yahudi akan dibunuh karena Haman benci kepada Mordekai. Apa yang dilakukan Mordekai? Dia tidak ingin membalas si Haman. Dia tahu firman Tuhan. Hak pembalasan itu adalah haknya mereka. Mordekai datang kepada Esther. Esther, kamu sudah menjadi ratu di tengah-tengah bangsa ini. Bagaimana engkau melihat kejahatan yang akan dibuat oleh Haman kepada bangsamu? Apakah Ratu Esther langsung bilang, oh ya, aku juga punya kuasa di sini. Aku juga punya prajurit yang bisa kuperintah. Tidak, Ratu Esther tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Haman. Apa yang dilakukannya? Dia bilang begini sama orang Yahudi semuanya. Baiklah, mulai hari ini selama 3 hari kita berdoa puasa. Aku pun akan berdoa puasa dan memakai kain kabung. Mereka melakukan doa puasa. Apa artinya itu? Mereka menyerahkan pembalasan atas kejahatan Haman kepada Allah. Mereka berdoa puasa. Doa puasa yang diinginkan si Esther bukan untuk membunuh si Haman, enggak. Dia doa puasa supaya dia bisa menghadap raja dan mendapat belas kasihan raja. Karena di negeri itu siapapun yang masuk menghadap raja, kalau tidak dipanggil Allah, dipanggil raja, dia akan dibunuh. Lalu itu doanya. Setelah 3 hari baru Esther datang kepada raja dan dia mendapat belas kasihan raja. Waktu dia mendapat belas kasihan raja, dia ngomong langsung, enggak. Apa yang di dalam Roma ini dilakukannya loh. Dia bilang apa? Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Dia undang raja dan dia undang Haman yang mau membunuh bangsanya untuk makan. Undangnya makan. 2 kali makan. Siapa yang sanggup mengundang musuh makan? Siapa yang sanggup kita mengundang orang yang menyakiti kita untuk makan? Hanya Esther. Dia undang Haman untuk makan malam. Perjamuan yang luar biasa. Dia undang. Lalu dia setelah hari kedua Esther sampaikan bahwa dia adalah orang Yahudi yang akan dibunuh oleh Haman sesuai surat raja. Tuhan membalikkan hati raja, lalu Haman dia marah kepada Haman. Tapi amarah yang paling membuat raja marah adalah ketika dia temui Haman berlutut di kaki Esther. Karena ratu nggak boleh dijamah oleh siapapun. Itu adalah haknya raja. Akhirnya sula yang dibuat oleh Haman dipakai untuk menggantung Haman sendiri. Mordekai bebas. Apa pelajaran dari ini? Dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini benar, ya dan amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Izinkan Allah untuk melakukan pembalasan karena Tuhan bilang itu haknya Tuhan. Ketika Esther memberikan hak itu kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Kadang-kadang kita yang pandai-pandaian kan, haknya Tuhan kita ambil. Ada orang yang melukai kita, ada orang yang sudah menyakiti kita, ada orang yang sudah mengambil hak kita, ada orang yang sudah membuat kita sengsara. Lalu kita ambil haknya Tuhan untuk membalas. Pamate aku. Akhirnya apa? Siapa yang rugi? Kita sendiri.
Tapi Esther memberi hak pembalasan itu kepada Tuhan. Dan pembalasan Tuhan itu lebih dahsyat daripada pembalasan kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Esther, Haman itu bukan Haman saja yang dibunuh, tapi istri dan seluruh keturunannya diperintahkan oleh raja untuk dibunuh. Artinya apa Bapak Ibu? Kita belajar dari sini, dari firman Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan berikanlah hak pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Tapi bukan, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk berdoa, Tuhan, dia jahat kali dia Tuhan, matikanlah dia Tuhan. Ya, itu doa yang jahat, Tuhan tidak akan dengar. Lakukanlah yang baik bagi semua. Esther tidak berdoa supaya Haman dibunuh, enggak. Esther tidak berdoa supaya Haman digantung, enggak. Dia berdoa supaya mendapat belas kasihan raja. Itu doa dia. Tapi Tuhan melakukan yang lebih daripada doanya. Jadi kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, ada yang tidak baik kepada kita, firman Tuhan tadi katakan, kalau itu tergantung kepada kita, kalau itu tergantung kepada kita, kitalah yang harus memulai berdamaian pada orang tersebut. Esther mengundang Haman ya untuk makan, untuk berdamai. Tujuannya untuk berdamai, supaya jangan dibunuh saudara-saudaranya. Enggak ada pikirannya untuk supaya si Haman dihukum, enggak. Untuk berdamai. Dia tahu dia punya hak untuk membunuh Haman. Dia punya hak untuk bilang, Raja, Haman sudah mau membunuh bangsaku, bunuh dia. Bisa dia bilang, dia ratu. Tapi dia tidak pakai haknya itu untuk membalas kejahatan Haman dengan kejahatan. Dia ingin berdamai, tapi perbuatan Hamanlah yang membuat raja murka. Dia pegang kantong si Esther ini. Itu kan haknya raja, kenapa dia pegang? Minta ampun. Ampuni aku Ratu Esther. Pas dilihat firman Tuhan ini, iya dan amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca sekali lagi. Ayat 17. Sama-sama dan kita imani. 1, 2, 3 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Amin buat firman Tuhan.